Tiga sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi tiga sosok manusia. Di depan adalah Kekaisaran Chuyun. Dikabarkan bahwa Master Racun mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati saat bertindak di masa depan. Xiao Yan melihat benteng samar di tepi pandangannya dari titik vintage tinggi sebelum menoleh untuk mengingatkan Medusa dan Xian. Iya. Keduanya mengangguk. Medusa menatap Xian di sampingnya, sedikit ragu, sebelum berkata, apakah Anda yakin ingin membawa Xian? Perjalanan ke Kekaisaran Chuyun ini bukan tur. Wajah kecil Xian segera menjadi cemas saat mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Jiama. Itu sangat membosankan. Santai. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga seorang ahli Dou Huang. Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan para ahli biasa di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, ketika datang ke situasi hidup dan mati, kemungkinan dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua ketika datang untuk melestarikan hidupnya. Xiao Yan mengusap kepala Xian dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat bahwa Xian benar-benar mengandalkan kekuatan kelas Dou Huangnya untuk menerima pukulan dari pelindung Wu kembali ke pegunungan Mystic Cloud. Dia segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Xian dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mengikuti. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Anda tidak bisa menjadi sedikit nakal kali ini. Anda sebaiknya tidak menyentuh apapun yang tidak boleh Anda sentuh. Sebagian besar ahli dari Kekaisaran Chuyun membawa semacam racun kotor. Xian buru-buru menganggukkan kepala kecilnya saat melihat Medusa mau setuju. Kalau begitu, ayo pergi. Markas besar sekte racun terletak di sebuah kota di tengah Kekaisaran Chuyun. Masih ada jarak yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat itu. Xiao Yan tertawa. Iya. Medusa mengangguk pelan. Dia segera menarik Xian dan mereka berdua dengan cepat naik ke udara. Mereka terbang dengan tergesa-gesa menuju Kekaisaran Chuyun di bawah naungan langit malam. Xiao Yan mengikuti di belakang mereka. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih besar dari Kekaisaran Jiama. Namun, Kekaisaran ini tidak diragukan lagi jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Master Racun, pekerjaan yang ditolak oleh hampir semua orang di Kekaisaran Jiama, berkembang sangat baik di dalam Kekaisaran Chuyun. Orang hampir bisa melihat orang-orang mengenakan jubah Master Racun di dalam satu kota. Kekaisaran Chuyun juga menunjukkan adegan yang jarang terlihat di dalam Kekaisaran Jiama, penjualan racun. Ada beberapa toko yang menghususkan diri dalam penjualan racun di setiap kota Kekaisaran ini. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan racun, adalah mungkin untuk membelinya dari tempat-tempat ini. Hal-hal dengan sifat racun yang lebih besar akan lebih mahal. Ada semacam douki di dalam Kekaisaran Chuyun yang berkali-kali lebih umum daripada afinitas douki lainnya. Orang-orang dari Kekaisaran Chuyun menyebutnya racun douki. Racun douki juga dibagi menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih kurang lebih sama. Semuanya mengandung racun mematikan. Tentu saja, afinitas racun yang tidak biasa seperti itu secara alami bukanlah afinitas biasa. Sebaliknya, itu adalah produk mutasi buatan manusia. Orang biasa harus merendam tubuh seseorang dalam air beracun dan berlatih di dalamnya sebelum seseorang menjadi douzhe. Racun itu perlahan akan meresap ke dalam racun seseorang tubuh dan akhirnya terjalin dengan douki di dalam tubuh seseorang. Setelah waktu yang lama, douki yang awalnya normal akan menjadi racun douki yang memiliki berbagai jenis efek. Dibandingkan dengan douki biasa, kematian racun douki memang akan memiliki beberapa keuntungan. Namun, racun pada akhirnya adalah racun. Hal ini tidak membedakan antara musuh dan diri sendiri. Peningkatan pelatihan akan menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah di bawah korosi racun.
Kecuali seseorang bisa maju ke ahli Dou Huang, orang biasa yang mempraktikkan afinitas racun Douqi akan memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang biasa. Memiliki berbagai racun dicampur ke dalam tubuh seseorang juga akan mengakibatkan karakter beberapa orang menyimpang dari normal. Ini juga mengakibatkan kekaisaran Chuyun menjadi sangat kacau. Menyelamatkan dan semua perkelahian tidak diragukan lagi jauh lebih sering dibandingkan dengan kekaisaran Jiama. Selain itu, mungkin itu karena racun di dalam tubuh seseorang mungkin menyerang hati seseorang setiap saat, tetapi orang-orang di dalam kekaisaran Chuyun sedikit lebih gila ketika datang ke pelatihan. Ini karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak mencapai kelas Dou Huang, racun Douqi yang mereka latih cepat atau lambat akan menghabiskan kehidupan mereka ini. Dengan tekanan dari kematian, suasana pelatihan di kekaisaran Chuyun memang gila. Ini mungkin alasan mengapa para ahli yang tersembunyi di antara orang-orang kekaisaran Chuyun berkali-kali lebih banyak daripada itu di dalam kekaisaran Jiama. Para ahli ini jarang bergabung dengan faksi besar. Sebaliknya, mereka akan bertarung sendirian dan pergi keluar untuk berlatih, berharap bahwa mereka benar-benar dapat melarikan diri dari erosi racun di dalam tubuh mereka. Secara keseluruhan, kekaisaran ini jelas lebih kacau dan berbahaya daripada kekaisaran Jiama. Tentu saja, tingkat kekacauan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan wilayah Black Corner, yang tanpa hukum. Bagaimanapun, tempat ini memiliki keluarga kekaisaran Chuyun dan makhluk besar yang dikenal sebagai sekte racun yang mengaturnya. Xiao Yan dan dua lainnya menggunakan hampir 4 hari sebelum mereka memasuki wilayah tengah kekaisaran Chuyun setelah melakukan perjalanan jauh. Mereka bertiga juga mendapatkan pemahaman tentang kekacauan di dalam kekaisaran Chuyun selama perjalanan ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kabut racun secara acak muncul di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya kekaisaran ini yang dirasakan di hati mereka naik sedikit. Setelah memahami semua ini, hati Xiao Yan tanpa sadar mengagumi prestasi dokter peri kecil sekali lagi. Mampu membangun faksi besar yang hampir menguasai sepertiga kekaisaran Chuyun di tanah yang kacau ini kemungkinan akan melibatkan pembayaran dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Taktik lembut biasa kemungkinan akan mengalami kesulitan mengekang ahli dengan karakter ekstrim di kekaisaran Chuyun. Hanya metode berdarah yang paling efektif melawan mereka. Xiao Yan bisa membayangkan bahwa jalan dokter peri kecil kemungkinan dipenuhi dengan banyak mayat baginya untuk bisa mengembangkan sekte racun sampai tahap ini sebagai wanita. Markas besar sekte racun duduk di tengah-tengah kekaisaran Chuyun. Ada sebuah kota bernama Kota Racun Langit yang terletak di tempat itu. Kota ini sepenuhnya dikendalikan di tangan sekte racun. Bisa dikatakan bahwa kota ini adalah tanah yang diperintah oleh sekte racun. Bahkan keluarga kekaisaran dari kekaisaran Chuyun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota Racun Langit ini dianggap oleh sejumlah master racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam kekaisaran Chuyun sebagai tanah suci di hati mereka. Beberapa faksi terkuat dalam kekaisaran Chuyun, dari generasi ke generasi, akan mendirikan markas mereka di tempat ini dan menerima penyembahan dari para master racun dari seluruh kekaisaran. Kota Racun Langit sangat terkenal di dalam kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan hanya perlu menanyakan secara acak tentang hal itu untuk mendapatkan lokasi yang tepat. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan sekitar 1 hari sebelum tiba di kota yang dianggap sebagai kota suci ini. Kelompok Xiao Yan berdiri di puncak gunung di luar Kota Racun Langit. Kelompok yang lelah bepergian menghela nafas lega. Cara ketiganya berpakaian sedikit berubah. Medusa mengenakan doupeng di kepalanya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan mereka ini. Medusa secara alami tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang ini dengan niat buruk. Namun, lalat yang merepotkan itu terus berdatangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa tanpa daya menggunakan doupeng untuk menyembunyikan wajahnya bahkan dengan tingkat kekejaman di hatinya. Perjalanan mereka menjadi jauh lebih lancar begitu dia melakukan ini. Tidak terduga bahwa kota sebesar itu sebenarnya dikendalikan oleh sekte racun, sepertinya status sekte racun ini di dalam kekaisaran Chuyun jauh lebih besar daripada aliansian di dalam kekaisaran Jiama. Xiao Yan memuji saat dia melihat kota besar di bawah.
Taktikmu tidak sekejam miliknya. Jika Anda bersedia membunuh semua orang dalam keluarga kekaisaran dan mencuci berbagai faksi dengan darah, kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki keberatan sedikit pun. Medusa menjawab dengan lemah. Xiao Yan tertawa pahit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak dapat melakukan itu. Apakah kita perlu memasuki kota? Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya secara acak. Tidak perlu. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bubuk. Xiao Yan menepuk tangannya setelah melakukan ini. Dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara sambil tersenyum. Selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan tiba dengan cepat. Mudah-mudahan itu bukan sekelompok ahli dari sekte racun. Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan cara tak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya Medusa memiliki dendam dengan dokter peri kecil. Namun, dia tidak berdaya ketika sampai pada hal-hal seperti itu. Mungkin segalanya akan sedikit lebih baik setelah mereka berdua berinteraksi untuk waktu yang lama. Mata Xiao Yan perlahan menyapu sekeliling kota racun langit saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Dia menghela napas dalam-dalam dan secara bertahap mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Orang itu dari Hall of Souls, tunggu saja. Sosok hitam buram akhirnya muncul di hadapan mereka sekitar setengah jam setelah kelompok 3 pria Xiao Yan menunggu di puncak gunung. Akhirnya, itu berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung ini. Kedatangan sosok manusia secara alami menarik perhatian kelompok 3 orang Xiao Yan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam itu muncul dan mengungkapkan rambut putih panjang simbolis, mereka bertiga dengan lembut menghela nafas lega. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Sekte itu baru saja mendiskusikan sesuatu, jadi saya datang sedikit terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara dengan Xiao Yan. Dia mengayunkan pinggangnya yang sempit sedikit saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Xian dan Medusa di belakangnya saat dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Dou Peng di kepala yang terakhir, bukannya aku belum pernah melihatmu. Mengapa Anda perlu menemukan Dou Peng? Jangan bilang bahwa kamu pikir kamu tidak akan dikenali? Xiao Yan tanpa daya berteriak, ini buruk, di dalam hatinya saat mendengar kata-kata dokter peri kecil ini. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Dou Peng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Itu membawa angin tajam saat menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun saat matanya menatap Dou Peng yang secara eksplosif melesat. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan angin keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan Dou Peng dan segera meledak. Jika aku benar-benar ingin menyembunyikan jejakku, apakah kamu dapat menemukan ratu ini dengan kemampuanmu? Penampilan menyihir Medusa terungkap setelah Dou Peng dibuang. Tatapannya sedingin es saat dia melihat dokter peri kecil dan mengejek. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Cuyun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia tertawa dingin. Cukup. Kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku datang mencari kalian semua, tetapi tidak untuk mendengar kalian berdebat. Xiao Yan merasakan sakit kepala terbentuk saat mendengar cara kedua orang ini mulai berdebat satu sama lain saat bertemu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dengan marah. Setelah teriakan marah Xiao Yan, kedua orang ini sekali lagi saling menatap dingin sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dokter peri kecil, apakah Anda memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Souls? Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat keduanya diam. Dia mulai membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal terpenting dari perjalanan ini. Ya, seseorang dari Hall of Souls telah datang mencari saya lagi ketika saya kembali ke Kekaisaran Cuyun. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat.
kali ini, saya sedikit lebih memperhatikan dan secara bertahap menemukan jejak orang ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. Seperti apa kekuatannya? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu tidak lebih lemah dariku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak arogan di depanku. Aduh. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Tatapannya langsung melirik Medusa saat dia berkata, jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin bisa menahannya. Xiao Yan mengangguk sekali. Beberapa kegembiraan melompat di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao di semua tempat, dia sekarang mulai mengambil inisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Hall of Souls. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Dari sini, itu cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiao Yan selama beberapa tahun ini. Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Hall of Souls secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Hall of Souls itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang ini dari Hall of Souls memiliki hubungan dengan faksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan berkonflik dengan faksi ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berbicara. Bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi Master Racun telah dieliminasi oleh Sekte Racun? Xiao Yan bertanya, merasa terkejut saat mendengar ini. Kami memang menghilangkan cukup banyak dari mereka. Namun, faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi memiliki orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Chuyun bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, dia masih hidup. Ketika kami siap untuk menghilangkan Sekte 10.000 Kalajengking, terakhir kali, kami akhirnya memperingatkan orang tua ini yang sedang mundur. Saya telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan. Dokter peri kecil berbicara tanpa daya. Selain itu, Gerbang 10.000 Kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap low profile dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kekaisaran, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar di dalam Kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin perlahan berkedip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, apakah mereka tidak perlu memulai pertempuran dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Souls? Namun, ini adalah Kekaisaran Chuyun. Sulit bagi para ahli dari Aliansian untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia bisa memanggilmu ke sini, wajar jika dia punya rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acuh tak acuh berbicara saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya dilemparkan ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik Medusa sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan Sekte Racun telah berulang kali dikirimkan. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari Gerbang 10.000 Kalajengking, dan mengetahui darinya bahwa faksi ini, yang biasanya tidak menonjolkan diri, tampaknya berniat untuk menyerang Sekte Racun kami. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan orang dari Hall of Souls mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakternya. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan melancarkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan melenyapkan Gerbang 10.000 Kalajengking sebelum mereka bisa menyerang. Kilatan sengit melintas di mata dokter peri kecil dan berkata, jika itu di masa lalu, kemungkinan kita mungkin tidak bisa menghilangkan Gerbang 10.000 Kalajengking, bahkan jika kita harus keluar semua. Namun, dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung. Lihat saja. Dia benar-benar membuatmu menjadi seorang pejuang. Sudut mulut Medusa melengkung saat dia tertawa dingin. Medusa, jangan berlebihan.
Jangan berpikir bahwa leluhur ini takut padamu. Ekspresi dokter peri kecil segera menjadi sedingin es saat dia dengan marah berteriak, jika Anda merasa meminta Anda untuk datang dan menjadi pejuang untuk sekte racun, Anda dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara saat dia melirik kemarahan yang berangsur-angsur melonjak di wajah Xiao Yan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan, itu hanya tebakan acak oleh ratu ini. Jika Anda ingin berdebat lagi, saya akan pergi dan mencari orang dari Hall of Souls sendiri. Kalian semua bisa pergi dan melakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia tidak berteriak marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun, nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil buru-buru menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiao Yan. Zian di samping memperhatikan kedua orang itu, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai mereka menutup mulut. Dia segera mulai tertawa dengan sombong. Karena target, sekte racun, adalah gerbang 10.000 kalajengking, dan target saya adalah orang dari Hall of Souls. Di belakang gerbang 10.000 kalajengking, kami secara alami akan bekerja sama. Mata Xiao Yan beralih ke dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang dalam setelah mengguncang mereka berdua. Anda dapat diyakinkan bahwa saya tidak berpikir bahwa Anda datang untuk mencari saya di Kekaisaran Jiama untuk menjadi pejuang Anda. Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan terburu-buru. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat sikap ragu-ragu dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kita akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk ini sejak lama dan dapat bergerak kapan saja. Iya. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, seperti apa kekuatan orang tua dari gerbang 10.000 kalajengking itu? Dia seharusnya berada di sekitar bintang 3 Douzong. Skill racunnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai bintang yang ganas, dan pernah menonjol di dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, dia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, ia secara bertahap menghilang dari tempat kejadian. Namun, beberapa generasi yang lebih tua masih dapat mengingat orang tua yang kejam itu. Mata dokter peri kecil serius saat dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang tua ini. Orang tua itu seharusnya dipanggil Xie Beiyan, kan? Mata Medusa di samping berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu kenal dia? Dokter peri kecil dan Xiao yang terkejut saat mendengar ini. Ya, kami bahkan bertukar pukulan saat itu. Namun, itu adalah saat ketika saya baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah menjadi ahli terkenal dari Kekaisaran Chuyun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah seorang ahli Do Huang. Tidak terduga bahwa dia belum mati setelah bertahun-tahun, tetapi maju ke kelas Douzong. Medusa perlahan berbicara. Itu benar, Hai Bodong juga bertukar pukulan dengannya saat itu, tetapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jia Xingtian dari keluarga Kekaisaran Jiama berada di atas angin dalam beberapa perkelahian dengannya. Sayangnya, Xie Beiyan saat ini sudah menjadi elit Douzong sementara orang itu masih berlama-lama di puncak kelas Do Huang. Jika dia tahu tentang informasi ini, kemungkinan dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan, Xie Beiyan ini dapat dianggap sebagai pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli dari Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun saat itu. Dia telah melampaui cukup banyak ahli dari Kekaisaran Jiama. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar beberapa kejadian lama yang terjadi saat itu meludah dari mulut Medusa. Tidak terduga bahwa Xie Beiyan ini sebenarnya adalah lawan lama sesepuh dari Aliansian. Dia harus menjadi yang terkuat di dalam sekte gerbang 10.000 kalajengking. Selama orang tua ini diselesaikan, orang-orang yang tersisa, selain kepala Xieshan dan beberapa tetua, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa menyerahkannya kepada para ahli dari sekte racun.
Dokter peri kecil menyuarakan pendapatnya, jika kita memasukkan ahli dari Hall of Souls, gerbang 10.000 kalajengking. Selama orang tua ini diselesaikan, harus memiliki 2 elit Douzong. Dia dan aku harus bisa berurusan dengan mereka. Selain itu, Xiaoyan, Anda juga memiliki kartu truf yang dapat melukai elit Douzong. Peluang kita untuk menang dalam pertempuran ini cukup besar. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus pergi besok. Saya juga ingin melihat seberapa kuat orang ini yang menekan para ahli di Kekaisaran Jiama saat itu. Tentu saja, ada orang itu dari Hall of Souls. Dia adalah target terpenting dari perjalanan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi agak padat saat dia berbicara.